Hey yo bro, what's up? Kembali lagi sama saya di channel YouTube. Kembali lagi sama gua di channel YouTube Mikazuki yang suka ngebahas tentang jaringan komputer dan internet. Yeay. Nah, jadi guys, kali ini kita mau konfigurasi mikrotik lagi ya. Tapi ada yang beda nih. Di sini kita temanya adalah coba. Ya, di sini temanya apa? Temanya itu Advanced Firewall. Terus jadi kita bahas tiga ya. Yang pertama itu ada Advanced Firewall, terus Manual Traffic Marking dan QE3. Nah, itu dia tema kita untuk hari ini. Yeay. Jadi langsung saja kita bahas dulu. Yang pertama dari topologi dulu ya. Nah, di topologi kali ini kita cuman pakai tiga virtual machine. Gua pakai virtual machine soalnya karena ya belum mampu beli mikrotik yang asli guys. Sorry ya. Jadi yang pertama itu ada router OS satu ya. Yang sisa dua itu buat klien. Nah, kliennya dibagi jadi dua VLAN kan ada dua kan. Jadi satu klien satu VLAN gitu. VLAN 10 sama VLAN 20. Gua jelasin dulu. VLAN 10 itu buat staff dan IP-nya 192.168.10.1. Nah, kemudian yang VLAN 2, itu IP-nya 172.16.20.0. Right? Paham ya? Nah, oke. Jadi ini kan udah ada di ininya kan, di apa namanya Winbox-nya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita langsung gas saja kali ya. Langsung kita login di sini. Yep. Betul ya, betul ya. Oke, ya. Nah, pertama kita ubah interface-nya, nama interface-nya dulu. Interface itu kita ganti kayak gini. One. Oke. Yang kedua kita ganti jadi one. Sorry. Oke, enter 3 ini buat apa? Nah, enter 3 ini di gua cuman buat nge-remote dari PC gua ke Winbox-nya. Jadi gua nggak pakai virtual machine buat konfigurasinya. Tuh, jadi virtual machine cuman buat jadi client tester aja. Nah, sip. Habis itu kita masuk ke DHCP client. DHCP client biar si router OS-nya ini dapat internet dari WiFi gua. Oke. Langsung aja kita enable router 1 alt root live. Oke. Status phone dia udah aktif. Nah, kemudian kita ke NAT di firewall enable chain-nya SRC NAT, out interface-nya header 1. Kemudian ke tab action, ini actionnya kita ganti ke mask curate. Jadi apa sih fungsinya NAT ini? Nah, fungsinya adalah biar si ini router OS sama dua klien tadi itu dia bisa internetan dari WiFi gua. Jadi nggak biar ya pokoknya intinya biar bisa internetan lah gitu kan. Ini kan nanti ada marking kan. Nah, itu biar dia kayak ngeblok firewall gitulah. Nah, step selanjutnya itu kita buat VLAN. Tadi kan gua ngomong kan ada dua VLAN. Jadi kita buat VLAN di interface, kemudian
aman ya. Sorry, tadi ada sedikit miss. Oke, jadi di VLAN 1, oke, kita buat VLAN 10 dulu. Kemudian VLAN ID-nya itu 10 juga. Interface-nya itu di Ether 2. Right? Oke. Kita buat satu lagi. Sama, VLAN 20, tapi kemudian VLAN ID-nya 20. Interface-nya LAN. Oke, sip. Lanjut, habis itu kita buat ini IP address new 192.168.10.1/24. Ini di VLAN 10. Oke. Kita buat lagi 172.16.20.1/24. Interface-nya VLAN 20. Oke. VLAN 20 10. Yes, that's it. Udah ya. Bener ya? Nah, kemudian kita buat DHCP server di sini. Kemudian DHCP setup. Interface-nya DHCP server interface-nya VLAN 10 dulu. Kita next saja. Sampai ini DNS-nya 888. Next. Udah kelar. Terus sorry. DHCP setup. VLAN 20. Next. DNS. Next. Sama 888. Next. Kelar. That's it. Done ya. Nah, kemudian kita pindah ke udah di Mikrotiknya untuk setting dasarnya udah selesai. Kita pindah ke staff, ke Ubuntu-nya yang staff ya. Staff nih. Kita masukin passwordnya. Kemudian ini kan karena dia pakai VLAN ya dan pakai VirtualBox, jadi dia nggak bisa langsung ngedetect dari ininya. Jadi kita harus pakai terminal, guys. Nah, ini kan di staff ya, under staff. Itu perintahnya sudo iplink add link eth0 name eth0.10 tipe VLAN ID 10. Enter. Nah, kita disuruh masukin password karena kita kan pakai perintah sudo kan. Jadi kita masukin password super adminnya. Kita ulang. Yes. That's it. Yang kedua sudo iplink tab eth0.10 up. Kita sudo buat dapat DHCP-nya, DH client eth0.10. Kita cek pakai IP apakah udah. Yes, di sini guys. Nih, satu. Sorry guys. Nggak tahu ini kamera gua kenapa ya. Dia sering ke DC gitu loh.
next. Ya, ini kan udah ada ya. Kemudian kita coba ke yang client 2 atau disebut guest kalau di sini. Oke, langsung saja kita ke terminal. Ya, terminal. Sudo billing eth0 sudo add billing sudo ip link add link sudo ip link add link eth0 name eth 0.20 tipe VLAN ID 20. Oke, nice. Kemudian sudo ip link set eth 020 up. Sudo ip link set eth 020 up. Kemudian sudo dhc client eth eth 020 sudo dh client eth API. Di sini ya sudah dapat 172 sama ya sama yang punya kita setting tadi. Nah, sekarang kita coba ini apa? Tes internet apakah di VM gue ini dapat internet apa enggak ya. Kita coba ping 888. Yes, dia bisa connect. Kita coba ke yang staff dulu. Ini IP ping. Jadinya kan dia udah dapat kan di situ tuh. Kita ping coba. Dia juga connect guys. Dia connect ya. Cuman di sini agak delay, nggak tahu kenapa. Pingnya gede banget. Udah yang 55 milisecond dan sebagainya. 100-an ya. Oke. Coba kita ping Google. Ya, kita coba pindah ke guys, apakah dia connect juga. Ping Google. Yes, dia connect. That's it. Nah, kita sekarang masuk ke bagian brute force protection ya. Nah, caranya itu kita masuk ke Winbox lagi, teman-teman. Kita coba Winbox. Winbox gua tidak mau nyala. Kenapa ini tidak mau tampil? Gua tutup dulu deh. Ini kayaknya ada yang nggak beda di Win.
Winbox. Yep. Iya. Nah, caranya ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi gua coba apa ya, akan jelasin dikit-dikit. Jadi urutannya itu gini. Percobaan pertama itu masuk stage yang pertama. Kemudian ini nanti ini apa? Jadi si kliennya ini bakal minta akses nggak bakal nyoba ngakses ke si routernya di sini, di router sini. Nah, itu percobaan pertama itu masuk stage pertama. Kemudian kalau percoba apa? Itu setelah masuk stage pertama itu masuk stage kedua. Nah, setelah masuk stage 2 itu dia langsung di blacklist. Jadi di blacklistnya itu cuman diblokir selama 24 jam. 24 jam. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di Winbox itu kalian buka di firewall, terus ke filter rules. Filter rules. Nah, rule pertama kita tambahkan plus sorry guys. Nah, jadi di rule 1 itu input, chainnya input, kemudian source address listnya blacklist, kan nggak ada, kita tulis aja blacklist right kayak gini. Kemudian di tab action, di action ini kita drop. Kemudian di rule kedua kita new, di general ini chainnya input, dan input protokolnya TCP, kita ubah ke TCP where TCP. Nah, di sini TCP. Kemudian DST portnya itu 22 sama 8291. 8291 ini portnya si Winbox kalau nggak salah teman-teman. Kemudian source address listnya stage 2. Kayak gini. Kemudian di tab actionnya itu add source to address list. Add. Kemudian address list di sini pilih blacklist, timeout nya 1D.
kayak gini. 1D 00 ya. Play. Oke. Masuk ke rules ketiga. Rules ketiga itu chainnya tetap input dia ya. Kemudian protokolnya tetap TCP. Protokol TCP. Destination portnya 22 sama 8291 ya. Kemudian source address listnya ini ada. Oke, kita buat lagi stage 1. Kemudian add source to address list. Address listnya stage 2. Timeout 1 menit. Itu 30 menit tadi. Oke. Kemudian kita buat lagi ya. Di chainnya rule 4 ini kan masuk ke rule 4 ya. Rule 4 itu chainnya tetap input, kemudian protokolnya TCP tetap TCP DST port sama 8291. Kemudian source address list. Address listnya stage 1. Timeout sama kayak tadi. 00 01 00. Oke. Nah, sekarang kita coba testing di kita coba masuk kita coba login SSH. Fine. Oh,
langsung kan dia ke time out 23 4 jam sehari. Nah, dia kasih ke time out guys, ke time out berapa ya. Jadi ini udah ya Don. Nah sekarang kita masuk ke blok internet ya. Kita buat rule lagi di filter rules, again and again filter rules ya. IP firewall filter rules kita tambahin general, si chainnya forward tetap, source address-nya ini kan buat apa, buat VLAN 20, buat VLAN 20, jadi source address-nya like this. Nah ya, ini di 2200 sampai jam 6. Kemudian actionnya itu drop. Oke, inactive time. Nah, kenapa inactive? Karena di sini kita belum nyampe jam 10, belum nyampe jam 10. Di gua ini live stream jam 9. Nah, sejam lagi lah. Bisa ntar kayaknya. Nah, oke. Time. Coba kita masuk ke si klien. Udah. Oke. Wah, ini udah verify. Dia bisa masuk ke, bisa nge-search Google. Nah, ya bisa ya. Sekarang kita coba buat si ininya nggak bisa masuk. Kita set ke sistem, masuk ke sistem sini, terus ke clock. Time-nya ini time zone auto detect. Ah,
Halo, tes tes. Ini kenapa sih kamera? Ih, nah, ini ya. Dia kan sorry sorry. Nih, udah nggak ada inaktif kan? Kita coba guys. Kita coba reload. Sih bisa. Oh, salah teman-teman. Sorry sorry. Di source address ini harusnya bukan di source address list. Di sini. Nah, tuh. Coba kita ini dulu. Uh, ya betul, dia yang restart dong. Aduh.
Udah ya. Sekarang coba kita ping Google. Tadi kan bisa kan? Sekarang harusnya nggak bisa karena kita udah set si apa namanya firewall filter rules. Enggak. Not host. Oke. Kita coba ke Firefox. Ini dia nggak mau harusnya. Ini dia nggak mau. Ini udah kelihatan sih dia udah nggak mau gitu kan. Dia udah nggak mau guys. Lanjut kita ke Mangle dan Kiwi3. Balik lagi ke mikrotiknya ya. Mangle traffic marking. Nah di sini kan IP firewall Mangle. Nah di sini. Oke. Jadi gini, kenapa harus pakai Mangle? Jadi router itu dia nggak bisa prioritasin traffic kalau dia nggak tahu itu traffic apaan. Jadi dengan Mangle ini kita nandain package-nya dulu, kita nge-mark package-nya dulu, baru Kiwi3 ini konsepnya barengan, baru Kiwi3 itu baru bisa baca. Nah caranya itu masuk IP firewall Mangle. Nah ini udah kan di Mangle, kita new general. Oke, chainnya forward, protokolnya ICMP, on di sini. Kemudian actionnya kita mark package, mark paket, new paket marknya MVP. Screw-nya di uncheck, like oke. Nah lanjut, yang kedua itu kita mau nge-mark YouTube sama Netflix. Klik plus lagi di general, chainnya forward. Oke, di advance itu TLS hostnya YouTube. Di ulangin lagi.
kalau gua ada salah benerin ya. Paling sambil gua lihat-lihat di ini. Ya,
Ya tetap ini ya guys, tetap forward. Kemudian di protokolnya itu TCP, di TLS host diisi bin kayak gini. Ya kita juga mau browsingnya. Lagi satu browsing, buat browsing ya, itu chainnya tetap sama, forward juga, protokolnya TCP, DHT port itu 80443, dan paket kita coba cek ya. Gauge marknya di jadi kita down sampai di sini buat apa namanya, angle. Kemudian kita lanjut ke QE3, kita tutup di firewallnya udah. Kita ke menu, oh ini. Nah di sini teman-teman, sorry nggak kelihatan karena di sini kecil ya. Nah QE3, nah di sini jadi pertama kita klik plus di general, itu nama ini global max limit. Kita new lagi,
Ini di 20 mega. Di marknya di browsing. Lanjut di limit at 2 mega, limit 20 video. Kemudian kita buat ke video. Tetap ya di total. Coba di Nah, kemudian selanjutnya kita buka di Guess. Ini harusnya sorry. Kita coba cek di staf ya. Coba ke YouTube. Oke, dia bisa ya. Di sini kita buka tab apa YouTube-nya Espa, dia ada. Ini harusnya kalau di play bisa, tapi aku nggak mau nge-play karena nanti kena copy kanan. Jadi nomor. Coba kita ini di tag US.
masih ke blok ini sih. Dia masih ke blok di mana guys? Di sini. Tiga jam 4 menit di keblok di sini dia, jadi nggak bisa, nggak mau dia, gimana ini. Jadi kita coba langsung ya sih. Iwi, iwi. Deh guys. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, buat si ini ya tutorialnya ya. Mungkin cukup gini aja dulu. Kalau menurut kalian video gua ini bermanfaat, kalian bisa like video ini, pasti ya. Kalian bisa subscribe channelnya dan kalian bisa donate di link deskripsi yang ada di bawah sini ya nanti ya, ataupun ada di deskripsi YouTube gua. Jadi thank you untuk hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Let's go, dadah, bye bye.